Kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas materi relasi dan fungsi. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah relasi. Dan materi yang kedua adalah fungsi. Materi ketiga adalah sifat fungsi. Pembahasan materi pertama adalah relasi, yang kedua adalah fungsi, pembahasan ketiga adalah sifat-sifat fungsi, pembahasan dari keempat adalah notasi dan grafik fungsi, dan yang selanjutnya adalah penerapan relasi dan fungsi. Pada relasi akan kita bahas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah pengertian dari relasi, yang kedua menyatakan relasi dengan diagram panah, menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, menyatakan relasi dengan pasangan berurutan. Pada fungsi, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari fungsi, yang kedua menyatakan fungsi dengan diagram panah, yang kedua menyatakan fungsi dengan diagram Kartesius, menyatakan fungsi dengan pasangan berurutan, yang ketiga adalah banyaknya fungsi dari dua himpunan. Pada sifat-sifat fungsi yang akan kita bahas yaitu fungsi injektif atau fungsi into. Yang kedua, fungsi surjektif atau fungsi onto. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Yang keempat adalah banyaknya korespondensi satu-satu. Pada notasi grafik dan fungsi, yang akan dibahas adalah merumuskan suatu fungsi, variabel bebas dan variabel bergantung, menghitung nilai fungsi, yang keempat menentukan bentuk fungsi, dan yang kelima adalah grafik fungsi. Pada materi penerapan relasi dan fungsi akan dibahas contoh-contoh penerapan relasi dan fungsi pada kehidupan sehari-hari. Baik, pada pembahasan yang pertama akan kita bahas tentang pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Artinya, di sini relasi ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang mana setiap anggota A memasangkan anggota ke himpunan B. Kita kasih contoh, misalnya ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna, kita sebut himpunan B. Hubungan antar himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah berikut ini. Perhatikan diagram panahnya.
Ini himpunan A, itu himpunan anak, kita sebut adalah himpunan A. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan warna. Itu himpunan B. Ini himpunan B. Kemudian hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah relasi menyukai warna, yaitu anak menyukai warna. Itu anggota himpunan A adalah himpunan anak menyukai warna pada himpunan B. Kita mulai dari Ali. Ali menyukai warna merah, kemudian Siti menyukai warna ungu, dan Amir menyukai warna hitam, serta Rizky menyukai warna merah. Bisa kita lihat dari ilustrasi ini bahwa Ali dan Rizky memiliki kesukaan warna yang sama, yaitu warna merah. Sedangkan Siti warna ungu dan Amir warna hitam kesukaannya. Pembahasan yang kedua yaitu menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Setelah kita buatkan ilustrasinya, yaitu ini diagram panah. Kemudian dengan diagram Cartesius. Kita lihat diagram Cartesius. Ini. Ali menyukai warna merah, kemudian Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah, sama seperti Ali. Seperti ini diagram Cartesiusnya, mana anak kita sebut koordinat X dan warna kita sebut koordinat Y. Kemudian menyatakan relasi yang ketiga yaitu himpunan berpasangan. Kita lihat dari diagram Cartesius tersebut. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan berpasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh diagram panah tadi. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Sehingga bisa kita lihat, jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y. X, Y. Dengan X adalah himpunan A dan Y adalah himpunan B. Kita akan lihat contoh dari relasi. Diketahui himpunan P sama dengan 2, 3, 4, dan 6. Dan himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Buatlah diagram panah untuk relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. B, nyatakan relasi tersebut dengan sebagai himpunan pasangan berurutan. Saya jawab, diagram panahnya kita buat dulu. Himpunan P, anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 6. Himpunan Q, anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Himpunan P ke himpunan Q kita sebut adalah faktor dari. Kita lihat, faktor dari 2 adalah 2 dan 4. Faktor dari 2 yang berikutnya adalah 6. Jadi 2, 4, 6, dan 8. Faktor dari 2 adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian
faktor dari 3 itu 6. Kemudian faktor dari 4 adalah 4 dan 8. Kemudian faktor dari 6 adalah 6. Sehingga pasangan berurutannya adalah 2,2, 2,4, 2,6, dan 2,8. Sehingga ada 4. 1, 2, 3, 4. Faktor dari 2 ada 4. Kemudian faktor dari 3. Faktor dari 3 hanya ada 1, yaitu 6. Sehingga di sini kita bisa tulis 3,6. Dan faktor dari 4 ada 2, yaitu 4 dan 8. Sehingga bisa kita tulis di sini ada 2, yaitu 4,4 dan 4,8. Dan yang terakhir adalah faktor dari 6 ada 1, yaitu 6. Oh, ini ada kesalahan penulisan ya. Ini harusnya 6,6. Contoh yang kedua, diketahui himpunan A yang anggotanya adalah 0, 3, 6, 9, dan 12. Dan himpunan B yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Buatlah diagram panah yang menyatakan 3 kali. Jawabnya, ini adalah himpunan A yang anggotanya adalah 0, 3, 6, 9, dan 12. Kemudian himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Faktor 3 kali, ya. Relasinya adalah faktor 3 kali. Oke. Pertama ada 0 faktornya. Kemudian 3 ke 1, 6 ke 2, kemudian 9 ke 3, dan 12 ke 4. Artinya 0 kali 3 adalah 0, ya. 1 ya dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, 3 dikali 3 adalah 9, dan 4 kali 3 adalah 12. Kita masuk pada contoh soal relasi. Diketahui himpunan P yang anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 6. Dan himpunan Q yang anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Buatlah diagram panah untuk relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. Dan B, nyatakan relasi tersebut dengan sebagai pasangan berurutan. Jawabnya, kita akan buat diagram panah. Terlebih dahulu ya. Himpunan P yang anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 6. Himpunan Q yang anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Relasi dari P ke Q adalah faktor dari. Saya ulangi lagi, relasi dari P ke Q adalah faktor dari. Faktor dari 2 adalah 2. Kemudian faktor dari 2 juga 4, 6, dan 8. Sehingga ada 4. Faktor dari 2 adalah 2, 4, 6, dan 8.
Kemudian faktor dari 3 yaitu 6. Kemudian faktor dari 4 adalah 4 dan 8. Kemudian faktor dari 6 adalah 6. Sehingga dari diagram panah ini kita bisa menyatakan relasi dengan pasangan berurutan. Faktor dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8. Kita bisa tuliskan di sini 2,2, 2,4, kemudian 2,6 dan 2,8. Sehingga sama, makanya ada 4. Relasi dari 2 ada 4. Kemudian faktor dari 3 yaitu 6, hanya ada 1. Bisa kita tuliskan di sini adalah 3,6. Kemudian faktor dari 4 yaitu ada 2, yaitu 4 dan 8. Di sini bisa kita tuliskan 4,8 dan 4,4 dan ini 4,8. Kemudian faktor dari 6 hanya ada 1 yaitu 6. Sehingga bisa kita tulis di sini 6,6. Contoh yang kedua, diketahui himpunan A yang anggotanya ada 0, 3, 6, 9, dan 12. Dan himpunan B yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Buatlah diagram panah yang menyatakan 3 kali. Oke, kita jawab. Kita buat dulu diagramnya. Itu adalah anggota A. Ini diagram anggota A yang anggotanya adalah 0, 3, 6, 9, dan 12. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah 3 kali. Oke. Kita bisa lihat 0 yang pertama, karena 0 kali 3 adalah 0. Kemudian sini 3 yaitu 1. 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian 6 adalah 3 kalinya dari 2. Atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 9 adalah 3 kalinya dari 3. Atau 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 12. 12 adalah 3 kali dari 4. Atau 4 dikali 3 sama dengan 12. Setelah kita membahas relasi, maka kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Jadi, relasi adalah memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Kita bisa lihat ilustrasinya nanti. Ini pertama adalah ilustrasi relasi, tapi bukan fungsi. Kemudian, ilustrasi yang kedua adalah relasi juga dan bukan fungsi. Kemudian, yang ketiga, ilustrasi adalah relasi dan fungsi. Bisa kita bedakan antara relasi dan fungsi. Jika fungsi, maka anggota A tepat satu pada anggota B. Sehingga anggota A ini memiliki satu anggota pada B. Kita lihat ilustrasi yang pertama.
pada ilustrasi yang pertama ini, pada anggota A ya, terdapat 2 ya, anggota di B. Nah, ini disebut relasi. Tetapi bukan fungsi karena ada 2 pada anggota A di anggota B. Kemudian pada ilustrasi kedua ya, ada 1 pada anggota A yang tidak memiliki anggota di B. Padahal di sini disebutkan setiap anggota A dengan tepat 1 pada anggota B. Artinya pada himpunan anggota A tidak memiliki nilai yang kosong. Ya, ini kan 01. Dia harus memiliki 1 anggota tepat di anggota B. Nah, ini ilustrasi yang ketiga adalah ilustrasi dia fungsi. Ya. Kenapa? Karena pada setiap anggota A memiliki 1 anggota di B. Ya. Ini. Bisa kita katakan juga jika dia fungsi, maka dia juga relasi. Tetapi jika dia relasi, belum tentu dia fungsi. Ya, bisa dibedakan ya. Saya ulangi lagi, jika fungsi belum tentu dia relasi. Tetapi jika dia relasi, ya, salah. Saya ulangi lagi. Jika dia fungsi, maka dia relasi. Jika dia relasi, belum tentu fungsi, ya. Oke, nanti pembahasan tentang fungsi atau pemetaan. Kemudian kita lihat gambaran berikut ini. Lihat, ini yang berwarna biru, anggota A, ya. Kemudian kita tarik anggota ini B, kemudian kita tarik ini, ya. Kita lihat ilustrasi ini ya. Dan dari ilustrasi ini kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini. Pada anggota A kita sebut daerah asal. Daerah asal ya. Kemudian pada daerah B ini warna hijau ini kita sebut daerah kawan atau kodomain ya. Kalau daerah asal kita sebut domain. Kemudian ya, nilai B1, B2, B3 dan B4 ini kita sebut adalah ring atau daerah hasil ya. Kemudian kita bisa lihat contohnya ya. Contoh soal fungsi. Contoh permasalahan pada fungsi ya. Diketahui himpunan A dan himpunan B diberikan seperti di bawah ini. Anggota himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 10. Definisi fungsi A ke B dengan nilai fungsinya adalah X plus 5. Tentukan hasil pemetaan dari X himpunan A oleh fungsi F ya. Fungsi F terus domain, kodomain, dan ring itu hasil. Oke, kita jawab. Kita buat pertanyaan adalah X adalah himpunan A oleh fungsi F, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X plus 5. Jika X-nya 0,
maka 0 plus 5 sama dengan 5. Sehingga nilai X ini kita ganti menjadi 0 ya. Kemudian jika X-nya 1, maka X-nya ini sama ini kita ganti 1, sehingga di sini bisa kita tulis 1 ya plus 5 sama dengan 6. Kemudian sama halnya dengan yang X sama dengan 2. Sehingga 2 plus 5 sama dengan 7. Kemudian X-nya kita ganti 3, yaitu F sama dengan 3. X yaitu 3, X-nya ini 3, plus 5. 5-nya tetap ya. 3 plus 5 sama dengan 8. Begitu juga dengan X sama dengan 4, maka hasilnya 9. Hasil dari perhitungan Fx di atas merupakan daerah hasil. Ya. Fx ini merupakan daerah hasil. Daerah asal itu atau domain adalah semua anggota himpunan A. Ini anggota himpunan A. Sedangkan daerah kawan atau kodomain adalah himpunan B. Ini dari 0 sampai dengan 10. Daerah domain yaitu 0. Ini ya himpunan A, tidak lain adalah himpunan A. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah kawan atau kodomain yaitu adalah himpunan B, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 10. Kemudian daerah hasil. Nah, ini daerah hasil yang kita cari tadi. Jika X-nya 0, maka 5. Jika X-nya 1, maka 6. Jika X-nya 2, maka 7. Jika X-nya 3, maka 8. Dan jika X-nya 4, maka ya adalah 9. Ya, kita bisa gambarkan. Nah, ini adalah himpunan A. Yang tidak lain adalah daerah asal. Kita sebut DF, ya, domain. Kemudian himpunan B ya tidak lain adalah himpunan kodomain, ya. Kemudian kita sebut ya kodomain di sini. Kemudian fungsi dari A ke B adalah X plus 5, ya, X plus 5. X plus 5. Fungsi dari A ke B adalah X plus 5. Bisa lihat, jika X-nya 0, maka hasilnya adalah 5. Jika X-nya 1, maka hasilnya adalah 6. Jika X-nya 2, maka hasilnya 7. Jika X-nya 3, maka hasilnya 8. Jika X-nya 4, maka hasilnya 9. Sehingga bisa kita katakan ini adalah daerah hasil, ya. Ini kita sebut daerah hasil. Ya. Selanjutnya menyatakan fungsi, ya. Itu relasi dari fungsi. Yang pertama adalah diagram panah, ya, sama seperti relasi, ya, ada 3. Itu yang pertama adalah diagram panah, kemudian diagram kartesius, ya, ini diagram kartesius, ya. Yang ketiga adalah himpunan berpasangan, ya. A1